Sebagai negara penghasil minyak sawit crude palm oil CPO terbesar di dunia, Indonesia tentunya menghasilkan produk samping kelapa sawit, yakni distilat asam lemak minyak sawit atau palm fatty acid distillate PFAD dalam jumlah cukup besar. Di tangan peneliti Pusat Vaksin dan Obat Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Cibinong, Jawa Barat, PFAD yang saat ini baru dimanfaatkan dalam industri sabun dan biodiesel dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan nanoemulsi vitamin E kaya tocotrienol sebagai imunoterapi sel kanker. Dalam kegiatan ini kami ingin memanfaatkan salah satu produk samping dari industri sawit, yaitu distilat asam lemak atau lebih dikenal dengan palm fatty acid distillate, yang mana dalam hal ini kami melihat dalam PFAD tersebut terkandung vitamin E tocotrienol, yang mana merupakan kandungan tertinggi dalam minyak nabati. Nah, vitamin E tocotrienol ini memiliki khasiat yang sangat baik dalam penerapan imunoterapi dari anti kanker. Nah, namun demikian sifat karakteristik dari tocotrienol yang sukar larut di dalam air, maka kami mencoba untuk memformulasikan tocotrienol yang ada tersebut agar lebih mudah terserap oleh tubuh, sehingga khasiat yang dimiliki oleh tocotrienol itu dapat lebih terwujud. Minyak kelapa sawit yang memiliki vitamin E kaya tocotrienol ini merupakan komponen utama yang diolah menjadi nanoemulsi sehingga mudah larut dalam air dan memiliki ukuran partikel kecil sehingga dapat lebih mudah diserap tubuh agar menjadi booster imun untuk terapi kanker. Dalam kegiatan penelitian ini, saya terlibat di formulasi nanoemulsi tocotrienol. Dalam proses pembuatan nanoemulsi itu sendiri, kami memanfaatkan minyak kelapa sawit, di mana seperti kita tahu Indonesia juga diketahui sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar, sehingga kami memanfaatkan minyak kelapa sawit tersebut untuk carrier oil dalam proses pembuatan nanoemulsi ini. Nah, nanoemulsi tersebut disintesis dengan menggunakan metode high energy approach, yaitu dengan menggunakan high speed homogenizer dan ultrasonikasi untuk memperkecil ukuran dari nanopartikelnya. Untuk komposisi dari nanoemulsi tocotrienol itu terdiri atas tocotrienol itu sendiri, kemudian dari minyak kelapa sawit, Twin 80 sebagai surfaktan, dan juga Aquades. Dari hasil karakterisasi nanoemulsi tocotrienol diketahui bahwa nanoemulsi yang kami hasilkan itu memiliki ukuran partikel sebesar 64 nanometer dan juga telah dikarakterisasi dengan menggunakan TEM, yaitu dengan menggunakan Talos F200G, dan diketahui juga ukurannya masih dalam kisaran nanometer. Pada penelitian ini saya bertanggung jawab untuk pengujian bioaktivitas dari produk NanoFit-E. Pengujian ini terdiri dari 2 tahap, yaitu pengujian berdasarkan kemampuan sebagai anti kanker dan kemudian pengujian berdasarkan kemampuan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Selain itu, kami juga melakukan di 2 tahapan, yaitu in vitro, yang kami lakukan pengujian dengan menggunakan sel dari mammalian sel berupa sel kanker dari manusia, dan kemudian kami juga menggunakan sel imun dari manusia maupun dari hewan, yaitu mouse. Kami juga melakukan pengujian terhadap hewan uji, yaitu tikus dan mencit, yang kami induksi dengan kanker sehingga hewan tersebut mempunyai kanker. Setelah itu kita akan melihat efektivitas dari NanoFit-E ini, apakah memang bisa mengurangi kanker yang ada pada hewan uji tersebut atau tidak.
Selain memberikan nilai tambah terhadap industri kelapa sawit dengan pemanfaatan lemak minyak kelapa sawit atau PFAD, produk nano emulsi yang diberi nama NanoFit E ini akan menjadi sebuah produk inovasi suplemen imunoterapi kanker yang memiliki harga jauh lebih murah dibandingkan produk suplemen serupa yang ada di pasaran. Sawit itu kalau kita lihat secara menyeluruh memiliki banyak manfaat. Tidak hanya kita bisa memanfaatkan sawit untuk minyak goreng, tetapi kalau kita lihat berbagai macam produk turunan dari sawit, salah satunya yang kami lakukan dalam hal ini, kita ingin memanfaatkan nilai atau meningkatkan nilai tambah dari produk samping sawit, yaitu PFAD yang mana mengandung vitamin E tocotrienol, yang dalam hal ini dari hasil riset kami dengan memformulasikan fraksi tocotrienol tersebut menjadi bentuk nanoemulsi, itu dapat terlihat bisa melawan beberapa sel kanker secara in vitro. Nah, dari sini kita melihat bahwasanya sawit bukan hanya dapat untuk kita manfaatkan dalam bidang industri makanan, tapi juga ada peluang untuk kita sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar untuk memanfaatkan sawit di bidang ilmu kesehatan. Dalam hal ini yang akan kami kerjakan untuk imunoterapi dalam melawan penyakit kanker.